Babul mawaqiti, bab menerangkan tentang miqat. Miqat adalah batas dimulainya jamaah haji niat ihram haji, niat ihram umrah. Ini miqat. Miqat ada dua, wahya zamaniyatun wa makaniyatun. Miqat ada miqat zamani dan ada miqat makani. Zamaniyatu ashurun ma'lumatun. Miqat zamani berarti waktu dimulainya jamaah haji boleh berniat ihram haji maupun ihram umrah. Miqat zaman ini bulan-bulan tertentu. Wa yajuzul ihramu bil haji illa fiha. Tidak boleh ihram haji kecuali di dalam bulan-bulan tertentu. Wahya Syawalun, yaitu di bulan Syawal, wa Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah, wa asyru ayyamin min Dzulhijjah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini namanya miqat zamani. Wa inda Abi Hanifah wa Ahmad, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, miqat zamani itu idkhalu yaumin nahar, ketika sudah masuk hari nahar, hari menyembelih kurban, berarti tanggal 10 Dzulhijjah. Cuma di sini agak iskal, bagi kita agak iskal karena apa? Haji itu dimulai dari miqat, tempat dimulainya miqat, sedangkan yaumun nahar kan dia sudah harus berada di Arafah dan di Mina. Dan persoalannya terletak di persoalan niat. Niat itu apakah dimulai di miqat? Yang jelas niat dimulai di miqat, tapi apakah niat itu merupakan syarat atau hanya sekedar pelengkap? Bagi kita nanti ada penjelasan untuk kita harus ihram itu harus dimulai di miqat. Miqat zamani ya berarti Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya, mulainya ihram ketika berada di miqat makani, kalau gelombang pertama di Bir Ali, kalau gelombang kedua ketika berada di Jeddah, Bandara King Abdul Aziz. Wa qala Imam Malik, Imam Malik mengatakan bahwa miqat zamani itu bulan Syawal, wa Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah. Wa indana, bagi kita Syafi'iyah, miqat zamani itu Syawalun, Syawal, wa Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah, bulan Shuro, wa asyru layalin min Dzulhijjah, dan 10 malam, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Wa in ahrama bil haji, kalau seseorang ihram haji bi ghairi asyurihi, di selain bulan-bulan haji, maka dihukumi kuriha, makruh. Jadi ihram haji
tapi berada di selain bulan-bulan haji. Contohnya, ketika Ramadan dia berkesempatan ke sana, di bulan Ramadan dia sudah ihram haji, itu makruh. Wan aqada inda salasa, menurut Imam 3, Abu Hanifah, Malik, dan Hambali mengatakan boleh dan sah hajinya. Tapi bagi kita wa indana, bagi kita Syafi'iyah, al asahhu annahu yan'aqidu umratan la hajjan. Kalau seandainya ada orang yang ihram haji di selain bulan-bulan haji, contohnya dia umroh Ramadan, tapi niatnya niat haji, itu jadinya jadi umroh, bukan jadi haji. Wa amal miqatul makani, sedangkan mikot makani berarti tempat di mana jamaah haji memulai niat ihram. Labbaik Allahumma umratan, atau labbaik Allahumma hajjan, atau labbaik Allahumma hajjan wa umratan, tergantung dia memilih haji apa, haji ifrad, apa haji tamattu, apa haji qiran. Faman kana bi Makkah, barang siapa yang ada di Mekah, orang-orang yang domisilinya di Mekah, katakanlah penduduk Mekah, jika ingin haji, famiqatuhu nafsu Makkah. Dari mana dia memulai haji? Mikotnya dari mana? Ya dari Makkah. Dimanapun dia berada boleh. Dalam zona Mekah dia niat untuk haji dan tidak harus di rumahnya. Wa amma man kanat daruhu ba'idatan minal miqat, adapun orang yang rumahnya jauh dari miqat, contohnya orang di sekitar Mekah, orang Taif, orang Madinah, atau orang daerah sekitar Mekah, fa in sya'a ahrama min dari, fa in sya'a ahrama min dari, wa in sya'a ahrama min al-miqat. Ini khusus orang yang rumahnya jauh dari mikot, tapi dia penduduk sekitar Mekah, penduduk Mekah. Kalau dia boleh ihram dari rumahnya, fa in sya'a, jika dia menghendaki, ahrama min dari, dia ihram dari rumahnya. Wa in sya'a, jika dia menghendaki, ahrama minal miqat, dia ihram dari miqat yang sudah ditentukan. Katakanlah orang Taif, maka ada dia bisa ihram dari rumahnya, dari Taif, atau dari miqat jalur yang dari Taif. Yang dari Madinah pun juga demikian, bisa dari Bir Ali atau bisa dari rumahnya. Waqala Imam Abi Hanifah, menurut Abu Hanifah, al-afdalu min dari, yang lebih utama dia itu ihram dari rumahnya, Wa
Hada bayanul mawaqit. Ini merupakan penjelasan mikot. Penjelasan mikot. Terus kalau kita rinci apa saja mikot-mikot yang ada di sana. Famikotu ahlil Madinah Dzul Khulaifah. Mikotnya penduduk Madinah itu di Dzul Khulaifah. Wahiyal ana sekarang ma'rufatun dikenal di Abiyari Ali, Bir Ali, Abiyar Ali atau Bir Ali. Orang lebih simpel, lebih familiar menyebut Bir Ali. Kira-kira dari Madinah sekitar 10 kilo atau 15 kilo. Wa miqatu ahli Syam, mikotnya penduduk Syam, wa Misr, wal Maghrib, penduduk Mesir dan penduduk Maghrib, daerah Afrika, mikotnya di Juffa. Wahia qoribatun min Rabigh. Juffa ini posisinya dekat dari Rabigh. Di sana ada pelang yang tertulis Rabigh. Jadi mikotnya penduduk Syam, penduduk Mesir, penduduk Maghrib, penduduk Afrika itu berada di Juffa, yaitu yang dekat dari Rabigh. Wa mikatu ahli Najdin Qarnul Manazil. Mikotnya penduduk Najd. Najd itu kira-kira ya Riyadh dan seterusnya, termasuk yang dari Taif. Yang dari Taif itu mikotnya bisa di rumahnya atau di Qarnul Manazil. Di sana ada masjid, biasanya istirahat, berhenti, bisnya berhenti, kemudian mengambil air wudhu, salat 2 rakaat, salat ihram, lalu niat di Qarnul Manazil sana. Wa mikatu ahli Yaman, mikotnya penduduk Yaman, termasuk mikotnya penduduk Indonesia, itu kalau gelombang kedua itu ya Lam-Lam. Sedangkan mikotnya penduduk Indonesia, jamaah haji Indonesia, kalau gelombang pertama, karena gelombang pertama itu Madinah dulu, maka mikotnya dari Bir Ali tadi. Kalau gelombang kedua itu ada yang mestinya ya Lam-Lam. Sekarang tidak dilewati jamaah haji, tidak dilewati pesawat terbang, karena ada bandara namanya Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Bolehkah ihram di bandara di Jeddah? Itu banyak berbagai pendapat, Mazhab Departemen Agama itu membolehkan ihram dari bandara itu tadi. So, ada ulama kontemporer juga membolehkan. Ulama Saudi sendiri malah tidak memperbolehkan ihram dari Jeddah, harus dari garis yang sejajar dengan ya Lam-Lam. Kalau menurut road map, Google Map, itu posisinya mestinya posisi Jeddah, bandara Jeddah itu setelahnya ya Lam-Lam.
idealnya sebelum landing itu dia niat ihram di pesawat terbang setengah jam sebelum landing. Itu mazhab ikhtiyar, mazhab yang ngati-ngati. Cuma persoalannya kalau semuanya niat ihram semua, ganti pakaian semua di atas pesawat, tentu akan jadi kredit pesawatnya dan akan apa? Akan jadi gaduh. Untuk menghindari ini, maka ada tawaran-tawaran itu, ada tawaran sebelum mikot atau sesudah mikot. Kalau sebelum mikot berarti ihramnya di embarkasi. Itu Ibnul Mundir itu membolehkan sebelum mikot. Tapi kalau sing mutamat kita salah, yang ideal berarti yang sejajar dengan posisi alam berarti setengah jam sebelum landing. Tapi ijtihad ulama mutakhirin, ulama sekarang itu membolehkan berdasarkan berbagai pertimbangan, masyaqqat dan seterusnya, itu membolehkan. Bandara King Abdul Aziz jadi tempat ihram. Wa man kana jaruhu dunal miqat ahrama min dari. Orang-orang yang rumahnya itu kurang dari miqat, dunal miqat itu berarti ya sudah dekat dengan Masjidil Haram, sudah dekat dengan Mekah, itu ihramnya ya dari rumahnya. Contohnya ini mikot dari Madinah Bir Ali atau bandara King Abdul Aziz Mekah. Kalau orang yang rumahnya antara Mekah dan King Abdul Aziz, ya ihramnya dari rumah. Meskipun boleh dia keluar ke King Abdul Aziz, kemudian niat ihram di sana itu juga boleh. Wala yajibul ihramu min aini hadhil mawaqit. Tidak wajib ihram dari mikot secara tepat. Bal yajuzu muhadatuha. Bahkan boleh ihram dari tempat-tempat yang sejajar dengan mikot-mikot itu tadi. Sebab kadang-kadang orang itu tidak melewati batas mikot yang sudah ditentukan. Dia ngambil jalan tikus, ihramnya dari mana? Ya dari tempat yang sejajar dengan ihram yang sudah ditentukan itu tadi. Mikot yang sudah ditentukan itu namanya mikot mansusah. Mikot mansus yang sudah dinas. Wahya li ahliha. Mikot-mikot itu untuk penduduk mikot tersebut. Mikotnya penduduk Madinah ya Dzulhulaifah
Dzulhulaifah itu ya mikotnya penduduk Madinah, termasuk waliman yamurru biha min ghairihim, orang-orang selain penduduk Madinah tapi melewati Madinah, melewati jalur Dzulhulaifah, ya berarti ihramnya di Dzulhulaifah sepanjang qasidan lin nusuk, dia masuknya itu tujuan untuk ibadah, tujuan untuk haji. Jadi kasusnya jamaah haji Indonesia gelombang pertama mestinya ihramnya di Yalamlam, tapi karena dia di Madinah dulu, maka ihramnya di Bir Ali, Abyad Ali atau Dzulhulaifah. Sekarang waman jawazal miqat, siapa yang melewati miqat ghairu qasidin lin nusuk, dia melewati miqat tapi tidak ada tujuan ibadah. Contohnya hanya sekedar silaturahim, mau ke Mekah atau kirim barang karena dia supplier, kirim barang di Mekah, dia orang Jeddah mau kirim barang ke Mekah, dia melewati mikot, tidak ada niat untuk haji, tapi lama-kelamaan tsumma qasada, karena waktunya mepet, akhirnya dia tidak balik ke Jeddah, wis langsung niat ihram. Dari mana niat ihramnya? Ya dari tempat dia tadi, dari tempat dia punya niat untuk haji itu tadi. Dalilul miqat az-zamani, dalilnya miqat zamani itu firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju asyhurum ma'lumat, haji itu berada di bulan-bulan tertentu. Bulan-bulan tertentu tadi ya Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 Dzulhijjah. Faman farada fihinal hajja, siapa yang sudah diwajibkan untuk haji, sudah dicatat, sudah mendapatkan porsi haji, wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, tidak boleh melakukan rafas, tidak boleh bersetubuh dalam musim-musim haji. Musim haji paling-paling tanggal 8, 9, 10, 11, 12 kalau nafar awal, kalau nafar sani sampai 13, hanya 1 minggu lah. Dan yang 4 seminggu untuk apa tidak berhubungan badan dengan istri. Wala fusuqa, tidak boleh melakukan fusuk, kemaksiatan, tidak boleh melakukan dosa-dosa besar. Wala jidala, dan tidak boleh tengkar di waktu haji. Dalilul miqat al-makani, dalilnya miqat makani itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqata itu artinya membuat miqat, membuat batasan-batasan. Dimulainya ihram haji, ihram umrah di ahli Madinah, bagi penduduk Madinah itu Dzulhulaifah. Wali ahli Syam, Rasulullah memberikan batasan miqat bagi penduduk Syam itu di Jufa, Al-Jufata. Wali ahli Najdin Qarnan. Untuk penduduk Najd, Riyadh dan seterusnya itu di Qarnul Manazil. Wali ahli Yaman, Yalamlam, penduduk Yalamlam
penduduk Yaman, mikotnya berada di Yalamlam. Hunna lahunna. Mikot-mikot itu tadi Dzulhulaifah, Juhfa, Qarnul Manazil, Yalamlam, lahunna, bagi penduduk-penduduk setempat itu tadi. Dzulhulaifah bagi penduduk Madinah, Juhfa penduduk Syam, Qarnul Manazil penduduk Najd, Yalamlam penduduk Yaman. Termasuk juga waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Termasuk juga orang-orang yang ata, orang-orang yang melewati mikot-mikot itu, tapi dia bukan penduduk setempat. Contoh orang Indonesia, bukan mestinya Dzulhulaifah itu mikotnya penduduk Madinah. Tapi karena jamaah haji yang gelombang pertama melewati Madinah, ya di sana dia berihram di Dzulhulaifah di Bir Ali. Atau sebaliknya orang Maghrib, orang Mesir, kalau dia gelombang pertama mendaratnya di Madinah, maka ihramnya ya di Bir Ali itu tadi. Memang yuridul hajja wal umrah, bagi orang-orang yang memang tujuannya haji dan umrah. Waman duna dzalik, orang-orang yang kurang selain penduduk itu, famahilluhu min ahli, tempat ihramnya ya dari penduduk dari rumahnya. Wakadzalika, demikian pula ahlu Makkah yuhilluna minha, penduduk Mekah mulai ihram hajinya di mana? Ya bisa di Mekah atau di rumahnya, keluar dari rumah tadi. Muttafaqun alaih. Faidatun, catatan. Man miqatuhu al-Juhfa, orang jamaah haji yang mikotnya dari Juhfa, contohnya ke ahli Mesir, penduduk Mesir, Wasam dan penduduk Syam, idza marru bil Madinah, ketika penduduk Mesir dan penduduk Syam itu melewati Madinah, walahum takhirul ihram ila miqatihim, mereka boleh mengakhirkan ihram sampai menuju Madinah tadi. Ini menurut Abu Hanifah dan Imam Malik. Berarti ihramnya ya dari Bir Ali tadi, yang mestinya dia harus ihram di Juhfah tadi. Wala yajuzu inda Ahmad wa Syafi'i, dan menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, penduduk Mesir, penduduk Syam, kalau dia melewati Madinah, ya ihramnya tetap di Juhfah. Kalau kerepotan karena dia naiknya pesawat, kalau naiknya bis bisa ihram dari Juhfah. Tapi kalau pesawat itu tentunya yang paling ideal ya tadi yang di Bir Ali. Kalau menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, baik dia itu pakai darat maupun dari udara, itu tetap ihramnya di Juhfah. Wa ma la ila dzalika, termasuk yang condong mengatakan itu ihram dari Juhfah, Ibnu Taimiyah dalam Ikhtiyarat al-Fiqhiyah. Kasusnya sama dengan Indonesia.
Demikian bahasan tentang mikot. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan harapan kami jamaah haji yang sudah mulai dari mikot jangan sampai lupa untuk niat ihram, karena ini persoalan krusial, persoalan yang penting. Makanya harus saling mengingatkan, ya orang alim harus mengingatkan, yang tahu lokasi juga harus mengingatkan, termasuk pembimbing ibadah kloter ya harus mengingatkan bahwa ini mikotnya, ini tempat ini adalah tempat mikot, kita harus mulai ihram di sini, dipandu oleh yang ahli. Jangan sampai ada yang sudah melewati mikot tapi belum niat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.